Bang Kamarudin, ini pengacara dari Harvey Moise sendiri telah menyebut bahwa Harvey dan Sandra Dewi ada perjanjian pisah harta nih sebelum mereka menikah pada saat 2016. Itu artinya harta-harta yang Sandra Dewi miliki sendiri bisa bebas, artinya tidak ikut disita oleh kejaksaan kasus Timas sendiri, atau gimana Bang? Jadi kalau ada perjanjian pisah harta atau disebut dengan pranikah, otomatis harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Yang kedua, untuk mengetahui itu apakah perjanjian itu dibuat apa tidak pada saat pranikah atau setelah menikah tahun 2016, kemudian apakah perjanjian itu sah apa tidak, maka harus tahu kita oleh notaris siapa. Kemudian notarisnya juga akan mendaftar di Kementerian Hukum HAM. Apakah diregister di Kementerian Hukum HAM apa tidak. Kemudian jenis perjanjian atau akta itu kan ada 3. Akta, legalisasi, dan war making. Apakah termasuk akta ini, termasuk legalisasi atau war making? Itu juga harus ditelusuri lagi. Nah, tetapi sepanjang ada perjanjian pranikah dan benar adanya tahun 2016, berarti perbuatan suami adalah perbuatan suami, tidak melibatkan istri. Tetapi pemberian kepada istri, apakah itu mobil, pesawat dan sebagainya, sepanjang itu perolehannya dari korupsi adalah tetap harus disita karena itu adalah objek korupsi gitu loh. Termasuk hadiah pernikahan, Termasuk hadiah pernikahan atau rumah apapun namanya itu, sepanjang diperoleh berdasarkan harta korupsi, itu juga disita untuk negara gitu. Nah kalau sekarang kan artinya kejaksaan juga udah mulai mencicil nih aset-aset dari Harvey Moise sendiri, mobil-mobil udah mulai disita, ada Velfire, ada terus Mini Cooper. Nah masih ini nggak sih Bang, artinya kan masih banyak tuh, kayak kemarin sempat jet pribadi segala macam kan belum disita juga, itu perlu juga ada ketegasan lagi. Betul begini, kalau kita dengar kerugian negara kan 271 triliun. Sementara yang disita oleh Jaksa Agung belum ada 1 triliun. Berarti kan belum ada 1%. Nah kita bicara 10% dulu deh. Minimal 10% disita deh. 27,1 triliun. Nah supaya disita oleh Jaksa Agung. Kalau tanpa 70% disita oleh Jaksa Agung, itu omong kosong, itu kerugian negara 271 triliun. Maka apabila itu disita benar 10%, maka kita akui bahwa negara memang rugi 271 triliun gitu loh. Apabila sudah disita 27,1 triliun gitu ya. Artinya ada bukti konkretnya seperti apa gitu ya Bang ya? Maksudnya sesuai nggak dengan apa yang dirugikan sama negara, seperti itu ya tegasnya? Iya, negara katanya rugi 271 triliun. Kalau disita 10%-nya berarti kita percaya gitu loh. Kalau tidak ada disita 10%, itu kerugian omong kosong gitu. Bang, berbicara masalah ini Bang, kan sempat juga kan yang tadi sempat disampaikan awal tadi bahwa ada kemungkinan yang soal pisah harta itu Bang. Nah Abang melihat ada indikasi ke arah manipulatif nggak Bang? Artinya mungkin secara ini celah-celah untuk dia bisa menghindar dan mengamankan aset-aset dia. Itu ya namanya koruptor pasti dia menghindar. Tetapi kan jaksa harus lebih pintar lagi, polisi harus lebih pintar, KPK harus lebih pintar. Nah dalam hal ini jaksa pidana khusus harus lebih pintar dong dia. Jangan lebih pintar penjahat gitu loh. Jadi dia harus periksa itu benar nggak perjanjiannya ini, pisah harta ini dibuat 2016. Apakah tadi saya bilang akta, legalisasi atau war making, jenis apa dia? Nah, oleh notaris mana? Nomor berapa di notaris itu didaftarkan? Kemudian didaftarkan Kementerian Hukum HAM dalam register perkara nomor berapa gitu loh. Terdaftar lembar negara nomor berapa gitu loh. Itu harus diperiksa semua gitu loh. Jadi itu baru benar gitu loh. Jadi kalau benar maka perjanjian itu telah melindungi Sandra Dewi gitu loh. Berarti bisa dikatakan ini juga ya Bang ya,
kejaksaan benar-benar harus selektif mungkin melihat dari segi mananya nih celahnya. Keduanya lagi mungkin abang melihat ini nggak bang, perlu ininya juga nggak, mungkin transparansi ke publik gitu. Artinya kan selama ini mungkin kejaksaan nih saat ini sedang menyelidiki, tetapi kan masyarakat sendiri ingin mengetahui transparansinya sejauh mana gitu. Perlu juga nggak sih bang penyampaian seperti itu bang, kalau abang melihatnya sebagai praktisi hukum? Nah, harus transparan, jaksa harus transparan. Jadi jaksa harus mengumumkan setiap ada pergerakan atau perbuatan mereka. Jaksa juga harus mengumumkan setiap ada penyitaan, dan jaksa juga harus memberitahu kepada masyarakat umum berapa yang sudah disita, berapa yang belum berhasil disita gitu loh. Biar tidak Itu baru namanya jaksa yang keren gitu loh. Mungkin biar tidak terjadi opini liar ya, yang mungkin hanya menduga-duga dan ya biasanya menebak dengan sekian gitu. Mungkin itu salah satunya kali ya bang ya. Seperti itu. Iya. Jadi harus diuji, dia harus teliti bahwa berkasnya itu harus benar-benar real. Jangan hanya sebatas rugi 271 triliun tapi yang disita cuman nggak sampai 1 triliun gitu loh. Jadi kalau dibilang 271 triliun, ruginya minimal 10% dulu disita deh, 27,1 triliun gitu loh ya. Mungkin selain itu perlu juga nggak sih bang pihak dari kejaksaan ini segera gitu untuk mungkin memanggil kembali gitu Sandra Dewi terkait mungkin masalah yang berkaitan dengan penyitaan, karena kan yang kemarin itu kan hanya sebatas menjadi saksi, tapi untuk kelanjutannya lagi ini belum ada. Kalau abang melihat sih perlu nggak sih bang dihadirkan kembali seorang Sandra Dewi ini? Ya perlu diminta keterangan tambahan. Tetapi yang lebih perlu diperiksa adalah yang belum jadi terjerat itu. Kalau itu kan hanya kroco-kroco di depan. Bagaimana yang di belakangnya mereka itu? Yang biasa setor gitu loh. Apakah yang setor ini tidak tersangka? Bagaimana RBS dari RBT? Apakah tidak jadi tersangka? Memfasilitasi perjudian, Satgas Merah Putih dan Satgas Nusantara itu 155T gitu loh kan? Perputaran uangnya di judi online gitu loh. Sejauh mana ini pengusutannya? Apakah hanya begitu saja gitu loh. Jadi benar-benar lah jaksa itu harus benar-benar profesional gitu. Kalau abang mungkin masukan dari abang sendiri apa bang untuk kasus ini bang? Artinya Masukan saya supaya Indonesia ini lebih profesional, usutlah mereka itu, tangkap mereka, miskinkan dan atau hukuman mati. Usut mertuanya, orang tuanya, kakak adiknya dan semuanya yang dikelar itu, miskinkan semuanya gitu loh. Kemudian pekerjakan di taman, jadi tukang taman, antar sampah pagi-pagi, kemudian bersihin potong-potong rumput itu loh siang hari gitu loh. Itu baru profesional lah. Di Taman Kedua ini kan seluruh rumputnya belum dibersihin oleh petugas sampah itu perlu di sini 5 orang narapidana koruptor gitu loh, supaya ini lebih rapi gitu loh ya. Jadi Indonesia ini akan makmur gitu loh, karena Indonesia ini kan banyak, di atas juga ada minyaknya seperti sawit, di bawah juga ada minyak, kemudian ada tambangnya emas, berlian, kemudian timah dan sebagainya, itu sampai uranium, nikel dan sebagainya. Tapi kok Indonesia ini miskin gitu loh. Oleh karena itu kita mengundang mereka itu supaya Indonesia ini makmur gitu loh. Oke, sip. Iya.